Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Wulandari, biasa dipanggil Viola. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, prodi akuntansi semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai segmen operasi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Di dalam segmen operasi itu yang pertama ada konsep dan karakteristik segmen operasi, yang kedua segmen dilaporkan, dan yang ketiga pengungkapan pada level entitas. Nah, di yang pertama ada konsep dan karakteristik segmen operasi, di mana di dalam konsep dan karakteristik segmen operasi ini ada konsep laporan segmen operasi, definisi segmen operasi, dan penentuan segmen operasi. Yang kedua ada segmen dilaporkan. Di dalam segmen dilaporkan itu ada ambang batas kuantitatif dan pengukuran dan pengungkapan. Dan yang ketiga itu ada pengungkapan level entitas, di mana ada informasi produk dan jasa, informasi wilayah geografis, dan informasi pelanggan utama. Yang pertama konsep dan karakteristik segmen operasi. Yang pertama itu ada konsep pelaporan segmen operasi. PSAK 5 segmen operasi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis, yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Dalam melakukan evaluasi, penggunaan laporan keuangan tentunya tidak hanya membutuhkan informasi operasi perusahaan secara keseluruhan, namun juga informasi atas portofolio usaha yang ada. Dan yang kedua itu ada definisi segmen operasi. Segmen operasi itu bagian dari entitas yang merupakan profit center yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Selanjutnya ada penentuan segmen operasi. Di dalam penentuan segmen operasi ini ada langkah-langkah menentukan segmen operasi. Langkah pertama itu ada identifikasi CDOM atau pengambil keputusan operasional. Dan langkah kedua itu ada bisakah komponen dari entitas menghasilkan pendapatan atau mengeluarkan biaya dari aktivitas bisnisnya. Dan langkah ketiga ada apakah hasil operasi atas komponen dari entitas ditelaah secara teratur oleh CDOM tersebut sebagai dasar untuk alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Dan langkah keempat atau langkah terakhir itu apakah informasi keuangan yang terpisah tersedia untuk komponen dari entitas. Dan yang kedua ada segmen dilaporkan. Segmen dilaporkan adalah segmen yang dilaporkan secara terpisah, yaitu jika memenuhi kriteria sebagai suatu segmen operasi yang sesuai dengan 4 langkah penentuan segmen operasi dan melebihi ambang batas kuantitatif. Suatu segmen-segmen yang tidak memenuhi sebagai segmen yang dilaporkan secara terpisah berarti dilaporkan secara gabungan sebagai segmen lainnya. Untuk kriteria segmen operasi dan ketentuan penggabungan telah dibahas pada bagian sebelumnya. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai ambang batas kuantitatif. Yang pertama itu ada ambang batas kuantitatif. Yang pertama ambang batas kuantitatif 10%. Menurut PSAK 5, entitas melaporkan informasi yang memiliki ambang batas kuantitatif sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan yang dilaporkan dari segmen termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dari penjualan atau transfer antar segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari semua operasi. Dan yang kedua adalah laba rugi absolut lebih dari 10%. Dan laba rugi absolut dari mana yang lebih besar, gabungan segmen yang laba atau segmen yang rugi. Dan yang ketiga ada memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Selanjutnya ada ambang batas 75%. Jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka diperlukan tambahan segmen operasi yang dilaporkan hingga sedikitnya 75% dari pendapatan eksternal entitas tercakup dalam segmen dilaporkan. Selanjutnya ada pengukuran dan pengungkapan. Pengukuran. Unsur yang dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja si segmen. Yang kedua, dialokasikan dengan dasar yang wajar.
Yang ketiga, entitas menjelaskan pengukuran segmen, di antara lainnya dasar akuntansi, sifat perbedaan pengukuran segmen dan laporan entitas, sifat perubahan dan periode lalu dan yang digunakan dalam segmen, dan yang keempat, sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris. Selanjutnya ada pengungkapan. Berdasarkan PSAK 5, segmen operasi mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Dan berdasarkan PSAK 5 juga, entitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada informasi umum, yang kedua informasi tentang laba atau rugi segmen dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba atau rugi segmen, aset segmen, liabilitas segmen, dan dasar pengukuran. Dan yang ketiga ada rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas. Yang ketiga ada pengungkapan pada level entitas. Pertama ada informasi produk dan jasa. Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa, kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengumpulkan lebih besar. Selanjutnya informasi wilayah geografis. Entitas melaporkan informasi geografis sebagai berikut. Yang pertama itu pendapatan dari pelanggan eksternal. Di dalam pendapatan dari pelanggan eksternal ini yang didistribusikan kepada negara domisili entitas dan yang didistribusikan kepada semua negara asing secara total di mana entitas memperoleh pendapatan. Yang kedua itu ada aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak ditangguhkan, aset imbalan pasca kerja, dan hak yang ditimbulkan akibat kontrak asuransi. Di dalam kontrak yang timbul dalam aset tidak lancar ini ada yang berlokasi di negara domisili entitas dan berlokasi di semua negara asing secara total di mana entitas memiliki aset tersebut. Dan selanjutnya itu ada informasi pelanggan utama. Entitas memberikan informasi tentang sejauh mana entitas mengandalkan pelanggan utamanya itu sebesar 10%. Baiklah, segitu saja penjelasan materi mengenai segmen operasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.